Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Pengantar Transformasi Digital yang beranggotakan saya sendiri, Adil Andriansah, 13 2024 125. Saya Fawaz Nofalajis, 13 2024 122. Saya Andika Bagas, 13 2024 087. Saya Muhammad Sisfadli, 13 2024 105. Jadi di sini kami akan membahas transformasi digital dengan tema dari konvensional ke digital, transformasi layanan ojek di era teknologi. Ya, kami berharap dari video ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan menjadikan bahan ajaran yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Terima kasih. Halo, hari ini aku mau pergi ke kampus menaik ojek pangkalan. Jadi ojek pangkalan itu merupakan layanan transportasi yang biasanya mangkal di lokasi-lokasi tertentu. Terus tanpa aplikasi digital juga guys. Ikutin terus ya. Halo teman-teman, jadi aku hari ini naik ojek pangkalan. Jadi ojek pangkalan ini adalah layanan transportasi yang biasanya nunggu di lokasi-lokasi tertentu. Nah, kelebihannya tuh kita bisa datang langsung tanpa harus menunggu. Terus ada hubungan personal antara pengemudi dan juga pelanggan. Bener gak Bang? Betul. Nah, jadi itu guys pengalaman aku naik ojek pangkalan. Di balik kelebihannya pasti ada kekurangannya juga kan. Nah, kekurangannya tuh adalah tarif yang tidak pasti, kurangnya transparansi layanan, dan tentunya kalau di ojek pangkalan kan nggak ada sistem pelacakan dan perlindungan seperti ojek pada berbasis digital gitu. Namun di sebagian orang itu pasti masih memilih ojek pangkalan karena kemudahan dan kedekatan sosial yang ditawarkan. Jadi begitu saja dari aku guys. Sampai jumpa. Halo teman-teman, sekarang aku udah siap nih, tinggal berangkat ke kampus. Biasanya aku kalau ke kampus naik ojek online karena itu lebih praktis dan kita nggak perlu jalan untuk nyari ojek ke pangkalan. Coba kita pesen ya. Atas nama Bagas. Betul lah. Sesuai titik ya. Siapa? Mana? Oke teman-teman, aku udah naik ojek online nih. Dengan adanya transformasi digital di bidang transportasi, memudahkan kita untuk berpergian karena kita tidak harus jalan ke pangkalan ojek untuk mendapatkan ojek. Kita hanya perlu memesannya via aplikasi. Selain itu, kita juga mendapatkan tarif yang pasti dan transparan sehingga kita bisa mempersiapkan uang terlebih dahulu tanpa takut kekurangan uang. Di ojek online ini terdapat fitur live tracking sehingga orang terdekat kita bisa mengetahui keberadaan kita sehingga kita pun bisa jauh lebih aman. Pembayaran di ojek online pun bisa menggunakan dompet digital dan di dalamnya terdapat banyak promosi. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan aku habis naik ojek online nih. Di balik kelebihan dari ojek online, terdapat juga beberapa kekurangan dari ojek online. Contohnya, kita harus naik dan turun sesuai dengan titik yang sudah kita tentukan di aplikasi. Jadi kita nggak bisa berhenti seenaknya di tengah jalan. Selain itu, pada saat permintaan sedang tinggi, maka tarif ojek pun akan lebih mahal sehingga kita harus merogoh kocek lebih banyak. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Transformasi digital di layanan ojek online memberikan banyak manfaat bagi pengemudi. Dengan sistem digital, mereka bisa menjangkau lebih banyak order, mendapat insentif dan peluang kerja tambahan seperti pengantar makanan ataupun pengantar barang. Aplikasi juga terhubung dengan dompet digital seperti GoPay ataupun OVO, sehingga transaksi jadi lebih mudah dan aman. Selain itu, platform memanfaatkan data
untuk menunjukkan rute tercepat agar terhindar dari kemacetan dan membagikan order secara efisien. Kolaborasi dengan UMKM, retail, dan layanan keuangan pun memberi akses ke asuransi, pinjaman, dan pendapatan tambahan. Semua ini membuat peran pengemudi lebih fleksibel dan terhubung langsung dengan ekonomi digital yang terus berkembang. Transformasi digital melalui layanan ojek online memang membawa banyak perubahan positif, tapi juga menghadirkan tantangan. Salah satu tantangannya ialah tidak semua pengemudi yang sudah berusia lanjut itu langsung bisa menggunakan aplikasi ojek online. Maka dari itu, perusahaan ojek online seperti Gojek itu mengadakan program pelatihan rutin, di mana salah satunya adalah kolaborasi bersama Kominfo dengan nama Gojek Edukasi Mitra, yang dimana untuk meningkatkan literasi digital, keamanan digital, dan pemahaman transaksi non-tunai. Pada akhirnya, baik pengemudi maupun pengguna perlu terus beradaptasi dengan kemajuan zaman di era transformasi digital agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Nah, itu dia video yang kami berikan. Semoga apa yang kami berikan dalam video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua ya. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, and share. Semoga dukungan kalian akan menjadi nilai tambah bagi kami. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you guys. Cita-cita kamu apa? Pelajaran teknik. Kalau kamu Lulus matkul PTD. mau